Hai Sobat JKN, jumpa lagi dalam acara Enjoy JKN Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman bagian PMU, yaitu Kak Indri Slow. Kita berikan applause buat Kak Indri. Halo Kakak, selamat pagi Kak. Sehat Kak? Puji Tuhan, sehat. Oke Kak. Kak, mungkin Sobat JKN banyak yang belum mengenal Kak Indri. Kak Indri bisa memperkenalkan diri ke Sobat JKN. Silakan Kak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indri. Saya staf promotif preventif kantor cabang Maumere. Saya bertugas mulai tanggal 1 Agustus di kantor cabang Maumere. Oh, berarti baru ya Kak? Ya, baru. Siap Kak. Kak, kita bincang-bincang sedikit nih. Saya tanya-tanya tentang kesehariannya Kakak. Kak, kalau boleh tahu Kak, hobinya Kakak ini apa sih? Mungkin bisa diceritain Kak. Hobinya jalan-jalan. Wah, Jalan sama foto, tapi fotonya masih amatir. Cukup dengan HP. Oh, yang penting hobi itu yang bikin kita merasa nyaman dan senang ya Kak ya. Oke Kak. Kak, kalau tadi jalan-jalan, Kak ini selama ini udah jalan-jalan kemana aja sih di sini di Maumere? Kalau Maumere kayaknya belum ya. Belum explore semua Kak? Belum. Oke. Sebatas yang kita sering kegiatan kantor aja. Oke, siap Kak. Tapi Kak kalau dibilang gimana tempat wisata di NTT ini khususnya sebenarnya banyak sekali ya Kak ya. Tempat wisata yang bagus sekali, apalagi pantainya ya kan Kak. Pantainya the best. The best. Oke Kak. Kita lanjut nih Kak. Kita bincang-bincang terkait, kita ngobrolnya santai aja Kak ya, terkait program JKN. Kak sendiri ini kan sebagai staf promotif preventif. Nah selain itu Kak sebagai pegawai BPJS Kesehatan nih, kalau melihat banyak peserta yang ada yang belum mendaftar nih Kak untuk menjadi peserta JKN. Kira-kira Kak sendiri bisa menyampaikan seberapa penting sih seorang itu bisa menjadi peserta JKN? Untuk masyarakat itu sangat penting menjadi peserta JKN karena dengan JKN ini kita sudah menyediakan payung sebelum hujan atau pada saat sebelum kita sakit. Jadi ketika kita sehat, kita sudah mempunyai tabungan ketika kita sakit. Jadi pada saat sakit kita tidak perlu bingung dengan kita tidak harus mengeluarkan tabungan dengan jumlah yang besar hanya untuk berobat dengan yang biaya kesehatan mana sekarang tuh semakin mahal. Iya Kak, betul sekali. Oke Kak, ini kan Kak sebagai staf promotif preventif kan itu tuh ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin Kak bisa menjelaskan terkait lebih baik mencegah daripada mengobati ini Kak kepada Sobat JKN. Sobat JKN, kalau istilah lebih baik mencegah daripada mengobati, jadi kalau di promotif preventif sendiri itu merupakan slogan yang merupakan bagian dari promotif preventif. Jadi sebelum kita sakit, kita sudah harus menjaga kesehatan kita terlebih dahulu. Itu juga merupakan bagian dari promotif preventif. Jadi tidak sampai pada pengobatan dengan tingkat yang lebih parah. Kita masih bisa jaga kesehatan kita mulai dengan pola hidup, terus dengan menjaga makanan yang kita makan sehari-hari dan juga tetap mengkonsumsi air putih. Oke, saran yang bagus sekali ya Kak, karena sehari-hari kita kadang tidak terlalu memperhatikan makanan yang kita konsumsi ya Kak ya. Jadi termasuk mengkonsumsi makanan itu juga perlu diperhatikan ya Kak ya. Iya, itu juga perlu diperhatikan karena kalau kita tidak menjaga makanan dengan jangka waktu yang lama, maka dia akan menumpuk dan akan menjadi satu penyakit. Oke Kak, wah penting banget ya. Selain kita tadi berolahraga Kakak ya, dan kita juga memperhatikan makanan yang kita konsumsi, mungkin juga kita mengelola pikiran kita ya Kak ya, biar salah satunya biar Kak, kadang-kadang kan ada yang bilang aduh mungkin sakit karena banyak beban pikiran begitu ya Kak ya. Jadi selain sakit yang jasmani, kita juga harus menjaga kesehatan mental. Iya benar Kak. Mental health itu sekarang juga bagian dari promotif preventif. Oke, siap Kak. Berbicara tentang promotif preventif, nah apa aja sih Kak kegiatan promotif preventif itu di BPJS Kesehatan? Kalau saya menjadi peserta JKN, itu apa sih promotif preventif yang ada di sini Kak?
Kalau untuk kegiatan promotif preventif bagi peserta JKN itu sudah disediakan namanya screening riwayat kesehatan. Apa tuh, Jadi kita tidak harus langsung ke dokter Ya. untuk periksa. Jadi pada saat kita masih sehat, Iya. kita bisa mengecek, kita bisa men-screening dari Iya. awal dan secara mandiri. Tidak perlu dibantu oleh tenaga kesehatan terlebih dahulu, kita boleh lakukan sendiri, yaitu dengan mengisi screening riwayat kesehatan yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Itu bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Kalau kita sudah punya aplikasi di HP Android atau smartphone-nya kita, itu ada fitur screening riwayat kesehatan. Nah, nanti kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pola hidup kita. Nah, ini juga bisa selain aplikasi mobile JKN, kita juga bisa aksesnya melalui Pandawa. Oh, Pandawa. Dari WA ya, pelayanan administrasi melalui WA ke nomor 08 118 165 165. Nanti kita akan pilih yang informasi. Oh, di informasi. Di informasi itu ada cek status kepesertaan dan juga ada screening riwayat kesehatan. Oke. Nanti tinggal diklik screening riwayat kesehatan, maka kita akan terhubung ke pengisian screening. Oh, pengisiannya sama ya Kak ya, antara yang diisi melalui mobile JKN maupun Pandawa Ya, itu sama. Hanya pilihan aksesnya tuh bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa juga melalui Pandawa tadi, bisa juga dengan ada link web service-nya, langsung ke screening riwayat kesehatan. Oke Kak. Nah, ini gratis ya, langsung kita isi sendiri tanpa harus ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Oke Kak, Kak bisa mungkin diceritain nih kan, screening riwayat kesehatan kira-kira saya apa nih yang saya perbuat, apa yang saya isi atau apa yang kira-kira yang saya lakukan ketika mengklik screening riwayat kesehatan? Mungkin Kak bisa kasih gambaran ke Sobat JKN Kak. Jadi kalau untuk screening riwayat kesehatan yang kita isi yang pertama adalah identitas kita sebagai peserta JKN. Ada nomor JKN, nanti bisa juga menggunakan nomor kartu atau menggunakan NIK. Nah, nanti dengan mengisi NIK, maka kita selanjutnya itu akan mengisi berat badan, tinggi badan, terus dengan identitas lain yaitu status pendidikan terakhir, itu juga menjadi bagian dari administrasi. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan tentang pola hidup. Nah, di situ ada pertanyaan tentang makanan apa yang kita sering konsumsi. Pas berarti ya, siap. Jadi kalau ada pertanyaan suka makanan yang bersantan atau yang bersoda, alkohol, terus konsumsi kopi atau teh atau air putih itu seberapa sering? Ya, terus sampai dengan kita buang air kecil tuh bagaimana, namanya normal atau tidak normal. Terus kita keseharian kita di kantor itu mudah lelah atau tidak. Terus ditanyakan juga dengan kalau kita bekerja, lingkungan kantor tuh tekanannya seperti apa, itu juga ada. Nah, selain itu juga dengan riwayat kesehatan keluarga. Oh, berarti kayak keturunan ya, faktor keturunan ya. Itu juga ada. Misalkan apakah keluarga Anda memiliki riwayat penyakit, contohnya ada diabetes atau jantung, riwayat penyakit kronis dari keluarga, itu juga ada pertanyaannya karena itu juga mempengaruhi ya. Terus dengan riwayat penyakit kita sendiri, apakah selama ini kita sudah sudah pernah mengidap penyakit apa, penyakit kronis, itu juga ada pertanyaannya. Nanti Kak, pada saat sudah kita mengisi nih, apa nih Kak? Apa outputnya dari situ tuh Kak? Jadi setelah kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di screening riwayat kesehatan, pada hasil akhirnya itu akan langsung keluar outputnya. Ada untuk saat ini outputnya ada 3 kategori. Yang pertama adalah risiko rendah, risiko sedang, dan risiko berat. Nah, dari hasil pengisian screening nanti ada keterangannya. Apabila kita risiko rendah, maka dikasih saran untuk menjaga pola hidup, baik dengan olahraga ataupun menjaga makanan. Nah, untuk yang berat itu
ada keterangan untuk peserta diarahkan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan di mana peserta tadi terdaftar. Nah, dengan dasar screening ini maka dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan dilakukan pemeriksaan screening lanjutan. Gitu. Untuk yang 3 kategori output ini untuk tahun depan sudah ada regulasi yang baru. Hanya ada 2 kategori untuk outputnya, itu beresiko atau tidak beresiko. Tapi nanti akan kami sosialisasikan terkait regulasi yang baru, menunggu arahan dari kantor pusat. Oke, siap. Ini info terbaru ya buat Sobat JKN. Karena kan sebelumnya kan yang hasilnya itu ada 3. Ada 3. Rendah, sedang, dan berat. Nah kalau yang selanjutnya nanti ada 2 ya Kak Indri ya. Oke, dan tidak beresiko. Oke, siap. Ini Kak, kita lanjut. Sesudah kita mengetahui tadi kan kita ke fasilitas kesehatan. Kalau kita ke Vaskes, apa nih yang kita bawa untuk apa cukup kita menunjukkan hasil screening kita tadi atau seperti apa Kak? Kalau kita dengan hasil screeningnya berat, maka kita kan ke fasilitas kesehatan sebagai peserta JKN wajib memberikan identitas. Oke Kak. Tapi tidak dalam bentuk kartu lagi, boleh kita menggunakan NIK atau menggunakan KIS digital. Nah, nanti dengan menunjukkan hasil pemeriksaan mandiri kita yang di screening riwayat kesehatan tadi, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Oke Kak, berarti dari hasil yang tadi itu bisa kita bawa ke Vaskes langsung ya Kak ya, dengan tadi kita menunjukkan ke peserta JKN kita. Nah nanti kalau di sana itu kita bayar lagi nggak Kak untuk ngecek screening ini, kita bayar nggak Kak? Kalau screening yang riwayat lanjutan, apabila dia memang ada indikasi medis, maka dia menjadi satu paket pelayanan dari JKN yang akan dijamin oleh JKN. Berarti gratis ya Kak ya? Iya. Jadi nggak usah khawatir ya, karena kan kita tuh mendeteksi sakit kita itu saat ini, jangan sampai nanti seperti yang Kak Indri bilang tadi tuh, jangan sampai nanti ketika parah baru kita ketahui ya Kak ya. Jadi memang screening itu untuk mendeteksi sedari dini ya Kak ya. Itu istilahnya preventif. Oh, preventif. Pas banget nih berarti sama jadi itu preventif sebelum kita masuk ke pengobatan yang lebih lanjut atau kuratif. Kalau di rumah sakit itu sudah kuratif. Tapi di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adanya promotif dan preventif. Wah, ini bagus sekali nih informasinya buat kita. Jadi jangan ragu untuk segera screening riwayat kesehatan ya Kak ya. Kak, screening riwayat kesehatan itu bisa berapa kali sih Kak? Kalau untuk screening riwayat kesehatan itu dilakukan 1 kali setahun dengan batas usia di atas 15 tahun baru kita bisa mengisi untuk screening riwayat kesehatan ini. Nah, peserta JKN nih Kak, berarti otomatis kalau misalnya dia belum usia 15 tahun dia nggak bisa akses untuk screening ya Kak? Diwajibkan untuk yang di atas 15 tahun. Berarti kita tuh bisa mengisi setiap tahun. Jadi bagi peserta JKN nih yang belum melakukan screening riwayat kesehatan, yuk segera ya Kak ya untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Ini udah di tahun 2024. Tapi belum berakhir ya Kak ya, masih bulan November. Jadi masih bisa 1 kali ya. Masih ada. Belum, silakan dicek di aplikasi atau bisa dari Pandawa tadi. Nanti ketika kita masukkan nomor NIK itu akan muncul kalau kita sudah mengisi atau belum. Kalau misalnya kita sudah mengisi, dia akan, keterangannya muncul 1 Januari 2025 lagi baru kita boleh melakukan. Siap. Sudah ya. Yang sudah ya Kak ya. Berarti yang belum, ayo segera screening ya Kak ya. Siap. Nah Kak, selain itu Kak, apa aja sih kegiatan yang dilakukan BPJS Kesehatan nih untuk mendukung peserta JKN biar tetap sehat? Saya pernah dengar nih istilah Prolanis. Prolanis itu apa sih Kak? Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dilakukannya itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, nanti dari hasil screening riwayat kesehatan tadi, ketika seseorang itu memang masuk di dalam kategori berat dan dilakukan pemeriksaan lanjutan di vaskes tingkat pertama dan dokter mendiagnosis pasien tersebut diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi, maka mereka akan didaftarkan dalam satu komunitas dalam vaskes tersebut yang disebut dengan klub Prolanis. Nanti tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
akan dilakukan kegiatan seperti senam, ada edukasi atau penyuluhan bersama. Oke, berarti dia selalu kayak ada kegiatan rutin ya Kak ya, yang dilaksanakan rutin, setiap bulan. Setiap bulan. Itu sekaligus untuk menjaga mereka supaya tidak mengarah ke yang lebih parah. Tapi tetap kualitas hidupnya mereka tuh tetap dijaga. Oke, siap Kak. Berarti bagus sekali ya Kak ya. Ini kelompoknya positif ya Kak. Maksudnya kegiatannya itu senam seperti tadi senam. Iya, ada jadi senam. Itu bisa mengontrol, kayak misalnya dia bisa orang tersebut bisa langsung mengontrol, mengecek kesehatannya juga. Betul. Nanti ada pemeriksaan kesehatannya juga. Terus ada kegiatan positif seperti penyuluhan, edukasi seperti itu Kak. Itu dari dokter. Jadi kalau pada saat senam juga ada instrukturnya. Nah, senamnya ini juga senamnya khusus, bukan senam biasa. Jadi senam jantung. Nah, dari tenaga kesehatannya yang memberikan, jadi ada senam jantung untuk yang klub hipertensi. Kalau yang untuk diabetes, mereka juga senam, ada kegiatannya sih. Oke, siap. Wah, bagus sekali nih Kak informasinya terkait itu. Jadi dari screening tadi muaranya akhirnya nanti bisa terkelolanya. Kalau udah terdeteksi nggak usah takut ya Kak ya. Iya. Artinya, saya takut periksa nih kan Kak, banyak yang begini. Aduh, saya takut nih ngapain screening nanti kok saya takut tuh malah kepikiran, malah saya khawatir gitu. Tapi justru enggak ya Kak ya. Tidak. Jadi screening itu sebagai awal kita untuk selalu menjaga bagaimana kondisi kesehatan kita, mengevaluasi kembali pola hidup kita. Nah, kalau yang prolanis tadi, informasi tambahannya ketika mereka ada senam dan penyuluhan, mereka akan diperiksa untuk labnya rutin setiap bulan. Jadi kalau DM akan diperiksa gula darahnya supaya terkontrol setiap bulan. Mereka bisa tahu. Jadi itu gunanya klub prolanis tadi. Terus kalau yang hipertensi, mereka akan di tensi dan juga melakukan pemeriksaan lab, karena kita juga kerjasama dengan lab Prodia Mire. Jadi setiap kegiatan prolanis, lab Prodia itu sudah berkoordinasi dengan BPJS dan Vaskes tingkat pertama untuk sama-sama melakukan kegiatan prolanis ini. Wah, bagus sekali ya berarti. Dan semua itu gratis ya Kak? Iya, gratis karena sudah menjadi peserta JKN tadi Kak ya. Benar. Masuk dalam satu paket di JKN. Oke, berarti di sini bukan berarti orang bilang, ngapain sih jadi peserta JKN? Ternyata peserta JKN itu bukan ketika kita memang sakit parah Kak ya. Bahkan ketika kita sehat, kita wajib jadi peserta JKN ya Kak? Wajib. Kita juga bisa menjaga kesehatan kita ya, dikontrol. Bukan hanya yang sakit saja. Jadi di Vaskes tingkat pertama itu kan ada kunjungan sakit, ada kunjungan sehat. Wah. Tidak harus sakit baru kita periksa. Oke Kak. Wah, bermanfaat sekali nih informasinya Kak. Berarti kalau orang bilang, saya mau ikut mau ikut prolanis, berarti harus screening kesehatan dulu ya Kak? Iya, di screening dulu, diperiksa dulu sama dokternya. Kalau memang kita memiliki penyakit dan setelah didiagnosa dokter kita masuk dalam diabetes mellitus atau hipertensi, bisa kita didaftarkan ke dalam pasien prolanis. Oke, wah mantap sekali. Nah, ini mungkin Kak bisa kasih statement terakhir ya Kak ya, merangkum dari tadi informasi yang Kak Indri sampaikan nih, dari pertama sampai dengan terakhir, penting menjadi peserta JKN, adanya screening riwayat kesehatan, sampai ada pemeriksaan lanjutan, sampai adanya klub prolanis tadi. Nah, ini Kak bisa menyampaikan pesan nih untuk masyarakat dari yang awal tadi sampai dengan terakhir ini, apa sih Kak yang Kak ingin sampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi yang mau saya sampaikan terkait promotif preventif ini, yang pertama adalah kita wajib melakukan screening. Screening riwayat kesehatan tidak harus dilakukan di Vaskes tingkat pertama, bisa dilakukan secara mandiri. 1 tahun sekali kita wajib mengisi, bukan hanya kita sendiri tapi beserta anggota keluarga kita.
Nah, terus ini merupakan hal positif sehingga dengan kita melakukan screening kita tahu posisi kesehatan kita saat ini itu seperti apa. Nanti baru dilanjutkan pemeriksaan ke vaskes tingkat. Wah, Jadi mantap dengan sekali. begini kita bisa mencegah ya, yang tadi kakak bilang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Wah, benar. Berarti ini ya kak ya, cocok sama istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita mencegah dulu nih daripada kita mengobati. Karena kalau udah sakit tuh, aduh siapa sih kak? Kita juga nggak mau kak kan. Lebih baik kita sehat-sehat terus ya kak ya. Dan sebenarnya langkah ini itu hal yang baik ya kak, dengan kita menjadi peserta JKN tadi kak, otomatis kita bisa melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi kesimpulannya itu ayo daftar peserta JKN untuk menjadi peserta JKN. Jangan lupa melakukan screening riwayat kesehatan rutin, dan itu tadi bisa kita rasakan manfaatnya bukan ketika kita sakit saja, tapi ketika kita sehat tadi ya kak ya. Oke. Mungkin demikian podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Kak Indri atas informasi yang diberikan, sangat bermanfaat sekali. Sampai jumpa pada episode selanjutnya acara Enjoy JKN Podcast. Sampai jumpa. Dah.